Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan baik Ibu. Kabar baik. Syukurlah kalau begitu. Sebelum itu kalian berdoa dulu. Salah satu di antara kalian pimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kakak Kamelia. Ibu absen dulu ya. Jumlah siswa di kelas ini berapa orang? 25 Ibu. Hadir semua? Ya, hadir. Oke, tingkatkan ya. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau bertanya. Jika kita beraktivitas atau kita berolahraga, apa yang kita keluarkan? Keringat Ibu. Oke, pintar sekali. Jika kita berolahraga atau beraktivitas, tentunya kita akan mengeluarkan keringat. Kita semua di sini pasti mengeluarkan keringat ya. Ya. Lalu yang berikutnya Ibu mau bertanya lagi. Kita bernafas itu menggunakan apa? Paru-paru. Oke, paru-paru. Jika kita bernafas, kita menghirup oksigen, lalu kita mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida itu merupakan zat-zat sisa hasil metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh ya anak-anak. Ya Ibu. Lalu jika kalian mengkonsumsi air terlalu banyak, apa yang terjadi? Mengeluarkan urin. Iya. Jadi kalau kita mengkonsumsi air terlalu banyak atau berlebihan, maka kita akan mengeluarkan yang namanya urin atau air kencing. Selanjutnya kita masuk pada tujuan atau topik pembelajaran kita pada hari ini. Ada 5 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari sistem ekspresi. Lalu yang kedua, siswa mampu menjelaskan organ-organ ekspresi pada manusia. Lalu yang ketiga adalah fungsi dari organ-organ ekspresi tersebut. Lalu yang keempat, siswa mampu menjelaskan kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekspresi manusia. Lalu yang terakhir, siswa mampu mengetahui bagaimana cara mencegah atau mengobati penyakit pada sistem ekspresi manusia. Ibu mau bertanya, di sini siapa yang tahu istilah dari ekskresi atau siapa yang tahu pengertian dari sistem ekskresi? Saya Ibu. Oke. Sistem ekspresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Oke, pintar sekali, tepuk tangan dulu. Jadi, sistem ekskresi itu merupakan suatu proses pengeluaran zat-zat sisa yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Jika tidak dikeluarkan, maka kita akan mengalami gangguan atau penyakit. Lalu yang berikutnya, kita akan membahas tentang organ-organ pada sistem ekskresi manusia. Di sini siapa yang bisa menyebutkan ada berapa organ ekskresi pada manusia? 4 Ibu. Oke, pintar sekali. Coba sebutkan. Yang pertama kulit, Ya, yang kedua paru-paru, ya, yang ketiga ginjal, ya, yang keempat hati. ya, pintar sekali. Jadi, organ-organ ekskresi pada manusia itu ada 4. Yang pertama kulit, yang kedua paru-paru, yang ketiga ginjal, dan juga yang keempat adalah hati. Selanjutnya kita masuk pada fungsi organ-organ ekskresi pada manusia. Jadi, organ-organ ekskresi itu berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa yang tidak bisa digunakan lagi. Pada kulit itu kita mengeluarkan apa? Seperti yang tadi Ibu tanya pada awal. Keringat Keringat, Ibu. Ibu. Oke, pintar sekali. Jadi kulit itu berfungsi untuk mengekskresikan keringat. Lalu yang kedua pada paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Ya, pintar sekali. Jadi ketika kita bernafas, maka kita akan menghirup oksigen dan kita akan mengeluarkan kembali karbon dioksida.
Yang ketiga adalah hati. Hati di sini berfungsi untuk mengekspresikan apa? Cairan empedu. Pintar sekali. Lalu yang keempat adalah apa? Ginjal. Di sini ginjal berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa berupa urin atau air kencing ya. Di sini kita kenal dengan air kencing. Lalu yang berikutnya kita masuk pada kelainan dan penyakit yang terjadi pada organ-organ ekskresi manusia. Yang pertama itu pada kulit. Kulit itu kita bisa mengalami penyakit apa? Panu, Iya, jerawat. pintar sekali. Panu, jerawat, kudis, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua pada paru-paru. Paru-paru itu kita bisa menyebabkan penyakit apa? TBC. Ya, TBC dan Asma. juga bisa asma atau sesak nafas. Lalu pada ginjal kita akan mengalami Batu penyakit apa? ginjal. Iya. Jadi pada ginjal itu kita bisa mengalami batu ginjal dan juga gagal ginjal. Lalu yang terakhir pada hati. Kita bisa mengalami kanker empedu, kanker hati dan juga penyakit kuning atau hepatitis. Hepatitis itu ada berbagai macam, ada 3, yaitu hepatitis A, hepatitis B, dan juga hepatitis C. Jadi, selanjutnya adalah bagaimana cara mencegah penyakit yang terjadi pada organ-organ ekskresi manusia. Ada yang bisa menyebutkan? Berolahraga, Ibu. Ya, pintar. Jika kita berolahraga, maka kita akan mengeluarkan yang namanya keringat. Jadi, kalian di sini harus rutin berolahraga. Dengan kalian berolahraga, maka zat-zat sisa hasil metabolisme itu bisa dikeluarkan. Lalu yang kedua apa lagi? Mengkonsumsi makanan yang bergizi. Ya, harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kita juga harus mengurangi makanan dan minuman yang mengandung manis-manisan seperti gula dan juga pokoknya makanan dan minuman yang mengandung manis-manis ya anak-anak. Lalu pada cara mencegah penyakit pada ginjal itu apa lagi? Banyak minum air. Ya, kita harus banyak mengkonsumsi air putih. Karena jika kita mengkonsumsi air putih, maka kita akan mengeluarkan penyakit atau zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh, yaitu seperti urin. Jadi kalian itu harus mengkonsumsi air putih yang banyak. Selanjutnya, kalian itu untuk yang laki-laki, kalian itu harus mengurangi mengkonsumsi rokok dan juga mengkonsumsi minuman keras. Pintar sekali. Anak-anak di kelas ini pintar-pintar ya. Pasti setiap malam kalian belajar. Makanya selanjutnya Ibu mau bertanya, di sini ada yang sudah mengerti atau ada yang belum mengerti? Sudah, Ibu. Oke, Rudi juga sudah mengerti ya? Oke. Di sini ada yang bisa menyimpulkan kembali materi kita hari ini? Ya, Ibu. Oke, kami lihat. Yang pertama, sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan suatu proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Yang kedua itu organ-organ pada sistem ekskresi, yaitu yang pertama kulit, yang kedua ginjal, yang ketiga paru-paru, dan yang keempat hati. Bagian yang ketiga itu fungsi dari organ ekskresi. Yang pertama kulit, fungsinya itu untuk mengeluarkan keringat.
Yang kedua, paru-paru, fungsinya itu untuk mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, ginjal, fungsinya untuk mengeluarkan urin. Yang ketiga, ginjal itu mengeluarkan urin. Yang keempat, hati itu mengeluarkan cairan empedu. Bagian yang keempat itu penyakit atau gangguan pada sistem ekskresi. Yang pertama, kulit. Kulit itu penyakitnya adalah panu, jerawat, kudis, dan lain sebagainya. Yang kedua, pada ginjal. pada ginjal. Ginjal itu penyakitnya batu ginjal dan gagal ginjal. Yang ketiga, paru-paru, itu penyakitnya asma dan TBC. Yang keempat, hati. Hati itu penyakitnya hepatitis dan juga kanker hati. Oke, terima kasih ya Kamelia. Oke, sekian pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Salah satu di antara kalian pimpin doa. Rudi. Berdoa mulai. Berdoa sih. Oke, terima kasih Kakak Rudi. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Sampai di rumah tolong belajar ya anak-anak. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Oke, sekian. Selamat siang. Ya.